Shalom, hari ini kita mau sama-sama belajar firman Tuhan, bagaimana kita bisa tetap kuat, bahkan kita bisa bangkit dari masa sukar dalam hidup kita. Nah, hari-hari ini bukan hari-hari yang mudah buat banyak orang karena mengalami kesulitan yang sama, khususnya dalam pandemi Corona atau COVID-19 ini. Nah, saya percaya kita bisa belajar dari tokoh dalam Alkitab yang bernama Ruth khususnya, dan juga Naomi. Ya, bagaimana mereka juga mengalami masa krisis dalam hidup mereka. Mereka kehilangan suami dan anaknya, mereka kehilangan kepala rumah tangga, mereka kehilangan orang yang menjadi sumber penghasilan atas keluarga mereka. Nah, namun demikian ketika mereka dalam masa krisis seperti itu, singkat kata mereka kembali ke Bethlehem, mereka ada di Bethlehem dan mereka tahu bahwa di sana itu ada seorang yang bernama Boas. Saudara dibaca kisahnya di Rut 2 secara lengkap, saya akan bacakan beberapa ayat saja. Di ayat yang pertama dikatakan demikian. Naomi mempunyai seorang anggota keluarga dari pihak mendiang suaminya Elimelech. Orang itu kaya dan terpandang, namanya siapa? Boas. Nah, Boas ini orang kaya, orang terpandang. Naomi tahu bahwa mereka punya saudara yang kaya dan sangat terpandang di sana. Namun demikian, mereka ini bukan orang yang punya mental pengemis. Mereka bukan punya orang yang punya mental minta-minta, tapi mereka ini orang yang punya mental pemenang. Kenapa saya bilang demikian? Sekalipun mereka tahu punya saudara yang bernama Boas, ini orang kaya dan terpandang, tapi tidak sekalipun Naomi menyuruh Ruth, atau bahkan Ruth ngomong sama Naomi, aku tak ke tempat Boas ya, atau kamu ke tempat Boas tuh, itu saudara dari mertuamu, saudara dari suamiku, minta tolong deh sama dia, minta bantuan deh sama dia untuk bantu keuangan, kasih kerjaan, atau dan lain sebagainya. Itu tidak dia lakukan. Yang dilakukan oleh Ruth pada waktu itu adalah dia minta izin sama Naomi. Kalau sudah baca di ayat kedua, pada suatu hari kata Ruth pada Naomi, ibu saya permisi mau ke ladang untuk memungut gandum yang mungkin terjatuh dari tangan para penuai. Saya rasa tentu saja ada orang yang akan membiarkan saya melakukan hal itu. Dan kata Naomi, baik nak, pergilah, kata Naomi. Nah, ini yang dilakukan oleh Ruth pada waktu itu. Yang pertama yang kita bisa pelajari, saudara, hari-hari ini lakukan apa yang bisa kita lakukan. Jangan gengsi. Ya, kenapa ada beberapa orang gengsi? Ngapain aku harus lakukan ini? Ngapain aku harus jualan online? Ngapain aku harus jualan sesuatu yang sepele? Saudara lihat apa yang dilakukan oleh Ruth ini. Dia memungut jelai yang jatuh dari tangan penuai. Bukankah ini mungkin buat orang pekerjaan yang kayak sia-sia, pekerjaan yang sepele, pekerjaan yang kecil yang kayaknya nggak ada hasilnya? Ya, itu juga yang dilakukan oleh Ruth. Dia hanya memunguti jelai yang tercecer. Hari ini sudah bilang, kalaupun kita harus bekerja memungut jelai yang tercecer dari tangan para penuai, buat saya itu tidak masalah. Selama tidak melanggar firman Tuhan, lakukan apa yang bisa kita lakukan hari ini. Gak usah gengsi, gak usah malu. Bahkan yang kedua yang kita bisa pelajari dari Ruth ini adalah dia seorang yang rajin. Dia pekerja keras sungguh-sungguh. Kalau sudah baca di kisah selanjutnya, dia tuh bekerja dari pagi sampai petang. Terus dia lakukan mungut jelai yang tercecer. Terus itu yang dia lakukan. Nah, di masa seperti ini ayo kita tetap rajin. Ayo kita tetap bekerja dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena ketika kita bekerja dengan rajin, itu akan menarik perhatian Tuhan dan juga perhatian manusia. Buktinya apa? Ruth ini, Tuhan saya percaya, Tuhan tertarik kepada Ruth. Dan Boas itu tertarik kepada Ruth. Dia tanya sama pegawainya, siapa itu? Oh, itu Ruth. Dia tuh kerja, wow, dari pagi sampai petang, terus menerus itu yang dia lakukan. Dan saat itu, kerajinan Ruth itu menarik perhatian Boas. Dan apa yang terjadi? Dia mengalami, kalau kita katakan seperti suatu promosi dalam hidupnya. Dia diundang makan sama Boas. Mungkin hal yang tidak pernah dialami oleh karyawannya Boas. Bahkan dia Boas ngomong sama Ruth, dia mendapatkan pelindungan. Ruth, kamu kerja terus di belakang karyawanku perempuan. Aku sudah ngomong sama karyawanku laki, nggak boleh ganggu kamu. Kalau kamu haus, minum sepuasnya. Dia mendapat satu kemudahan lagi dari Boas. Nah, namun demikian, Ruth ini tidak serta-merta kemudian, wah, lunjak, wah, asik, wah, gini, wah, gitu. Tapi dia tetap bekerja, dia tetap menguji, dia tetap lakukan apa yang bisa dia lakukan. Dan satu ketika, tiba saatnya, ya, singkat kata pada akhir ceritanya, sudah tahu semuanya, bahwa akhirnya Ruth ini menjadi istrinya Boas. Dari hal kecil yang bisa dia lakukan, Tuhan angkat dia mengalami hal yang besar. Bukankah firman Tuhan berkata, barang siapa percaya kepada dia, barang siapa setia kepada perkara kecil, maka Tuhan akan percayakan dia perkara yang lebih besar. Seorang Ruth, dari seorang pemungut jelai yang tercecer dari tangan penuai, menjadi pemilik ladang jelai. Saya berdoa, kalau saudara
belajar seperti Ruth juga. Dari seorang yang mungkin memungut jelai yang tercacat, tapi satu ketika promosi datang, saudara akan menjadi pemilik ladang jelai. Hidup kita bisa diberkati Tuhan luar biasa, dan kita bisa menjadi berkat untuk nama Tuhan dipermuliakan. Tetap semangat, tetap percaya buat Tuhan pegang kendali dalam hidup kita, tetap kerja keras, Tuhan menyertai setiap kita.